Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Tertulis dalam kitab Mazmur 81 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah, saat Allah mengguntur. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 81 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Terambil dari kitab Mazmur 81 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, orang yang menaruh kepercayaan kepada Allah akan menemukan penghiburan dalam kekuatannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Guntur menggelegar di pegunungan Sautut, berdentam, serta bergema di puncak-puncak dan ngarainya, menggetarkan tanah dengan ledakan suaranya. Anjing tua saya segera lari ketakutan. Saya berdiri terpana dan merasa gembira. Badai itu mengingatkan saya akan persembunyian guntur, di mana Allah menjawab umatnya. Bangsa Israel berseru dari parit-parit jerami dan dapur batu bata Mesir. Tepat pada waktunya, Allah menimpakan badai guntur pada seluruh tanah itu. Bagian lain dari Mazmur berbicara mengenai badai yang melindungi bangsa Israel ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Guntur itu menjadi malapetaka bagi bangsa Mesir.
tetapi membawa pembebasan bagi umat Allah. Setiap sambarannya yang bergemuruh merupakan suara penghiburan dari Bapa bagi anak-anaknya. Ketika Yesus meramalkan kematiannya dalam Yohanes 12 ayat 28 dan 29, Dia meminta Bapanya untuk memuliakan namanya. Terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Bagi orang banyak, suara itu terdengar seperti guntur. Apakah Anda sedang dalam kesusahan? Berserulah kepada Allah dalam kesesakan dan kesusahan Anda. Anda mungkin tidak akan mendengar guntur yang menggelegar, tetapi suaranya akan bergema lagi dari surga ketika Dia menjawab Anda dalam persembunyian guntur. Allah akan menghibur dan membebaskan Anda dari rasa takut. Umat yang tidak mendengar suara Tuhan. Mazmur 81 ayat 12-13 berkata, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Dalam hukum Perjanjian Lama dikenal dengan hukum sebab akibat, jika. Maka misalnya, jika umat mendengar suara Tuhan, maka Ia akan memberkati umatnya, atau jika umat tidak mendengar suara Tuhan, maka Ia membiarkan umatnya dalam kedegilan, dan berjalan dalam rencanian sendiri. Itulah yang tampak dalam nas hari ini. Dalam nas hari ini, pemazmur hendak mengajak umat Israel agar setia mendengar suara Tuhan. Kesetiaan mendengar firman dan suara Tuhan akan menjadikan hidup mereka diberkati Tuhan. Sebaliknya, ketidaksetiaan mereka mendengar suara Tuhan akan membawa mereka pada penderitaan dan kesengsaraan. Jika kita mendalami nas hari ini, maka secara eksplisit dan implisit, ayat-ayat firman Tuhan tersebut menuturkan perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, Tuhan hendak memberi peringatan kepada kita. Kitab suci mengatakan kepada kita, "Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing." Melalui firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Tuhan berkehendak agar orang-orang Israel mendengarkan firman-Nya pada zaman itu, supaya mereka semua umat-Nya mendengarkannya, karena Dia hendak memberi peringatan kepada mereka, orang-orang Israel pada zamannya, yaitu apabila mereka mau mendengarkannya, Tuhan Allah Israel memperingatkan mereka, agar janganlah ada di antara mereka menyembah Allah lain yang dibuat oleh tangan manusia. Kedua, Tuhan, Allah yang menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam ayat 11 dituliskan, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa umat Israel tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak peduli dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, maka Dia membiarkan saja mereka hidup dalam kedegilan hati mereka. Tuhan membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya mereka sendiri. Ketiga, Tuhan akan menundukkan musuh kita. Tuhan berjanji sekiranya umat Israel mendengarkan suaranya, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka seketika itu juga Tuhan akan menundukkan musuh mereka. Sekiranya mereka melakukan perintah dan firman-Nya,
maka Tuhan akan membuat musuh mereka tidak berdaya. Kemudian terhadap para lawan mereka, Tuhan akan membalikkan tangannya. Bahkan orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Keempat, Tuhan akan memberi kita makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Tuhan berjanji, apabila mereka orang-orang Israel pada zaman itu, kita pada zaman ini dan semua orang percaya dari zaman ke zaman mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya, maka Tuhan Allah kita akan memberi makan dan minum sampai kenyang. Apabila kita semua dan umat-Nya mendengarkan dan melakukan perintah dan firman-Nya, maka Dia akan memelihara, memberi dan mengenyangkan kita semua dengan makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu, bahwa Tuhan akan memberkati dan mengenyangkan kita semua dengan makanan dan minuman yang berkelimpahan pada waktunya. Karena itu, marilah dengan sukacita dan setia mendengarkan, menerima dan melakukan firman, peringatan dan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan sangat baik. Kemuliaan dan keagungan Tuhan. Mazmur 8 ayat 2 berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Kemuliaan dan keagungan Tuhan dapat dirasakan dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Pemazmur menggambarkan rasa kekaguman kepada Allah yang besar, agung, dahsyat. Dalam mazmur ini, pemazmur mengungkapkan penghormatan Allah yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada manusia yang begitu rendah. Allah begitu menghargai keberadaan manusia. Bagi Allah manusia begitu berharga di mata-Nya. Dengan penghargaan yang luar biasa ini, pemazmur mengajak agar manusia bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Manusia harus memuliakan Tuhan, segala yang bernafas harus memuji Allah. Pujian dan penyembahan pemazmur didasarkan atas pengalaman pribadi pemazmur. Ini bukan basa-basi, tapi keluar dari dalam hati yang terdalam, sehingga ia bisa menuliskan banyak sekali mazmur. Jadi, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, ia baru bisa menghargai ciptaan Allah yang begitu berharga. Mengapa pemazmur bisa memuji Tuhan? Karena di dalam hatinya ada kekaguman. Kekaguman itu mendorong orang itu untuk mengekspresikan kekagumannya kepada yang dikagumi. Orang mengagumi artis dan menyatakan dengan histeris. Kita pun harus menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan melalui karya dan perbuatan nyata kita. Kita memuji dan memuliakan keagungan Tuhan melalui tutur kata dan pola tindak dan laku kita yang baik terhadap sesama manusia dan terlebih kepada Allah. Kapan terakhir kali kita merasa kagum? Apa yang kita kagumi? Apakah kita mengagumi Allah dan ciptaannya, pemberinya atau pemberiannya, sumbernya atau berkatnya? Apa yang dikagumi Allah? Manusia, bahkan bayi. Tanda bahwa kita kagum pada Allah adalah 3 hal: waktu, pujian, dan kepemilikan. Apakah kita memberikan waktu pada Tuhan? Daud berkata bahwa 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Apakah kita memberikan pujian kepada Tuhan? Apakah kita sadar bahwa segala sesuatu, termasuk diri kita adalah milik Tuhan dan rela bila Tuhan mau memakai miliknya untuk kemuliaan-Nya? Apakah kita mau melayaninya? Apakah kita hanya bergantung pada orang tertentu untuk melayani Tuhan? Karena itu,
tunjukkanlah kekaguman kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita menyukai hukum Tuhan? Mazmur 1 membandingkan jalan orang berdosa yang merusak dengan jalan orang benar yang sukses dan meninggikan berkat kesalehan. Menurut pemazmur, kebahagiaan, kegembiraan, dan kesuksesan datang kepada mereka yang kesukaannya akan hukum Tuhan. Orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan kata lain, dia tidak mengikuti nasihat dunia namun senang menaati Tuhan dan firman-Nya. Kata hukum di sini berarti kumpulan ajaran, petunjuk, atau arahan. Hukum Tuhan sering dikaitkan dengan 10 perintah Allah atau kitab Musa. 5 kitab pertama Perjanjian Lama disebut Pentateuch. Namun istilah ini juga dapat mencakup seluruh wahyu kebenaran dalam firman Allah, seperti dalam Mazmur 119 ayat 1 berkata, "Berbahagialah mereka yang hidup menurut hukum Tuhan." Hukum di sini secara luas mengacu pada perintah dan kehendak Tuhan yang diwahyukan, menurut Amplified Bible. Penulis Mazmur 1 nampaknya juga mempunyai makna yang diperluas. Orang yang saleh menerima petunjuk dan arahan dari nasihat penuh firman Tuhan. Kata asli Ibrani yang diterjemahkan sebagai kegembiraan, menunjukkan perasaan sangat senang, puas, atau gembira. Membaca, mempelajari, dan menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan adalah kesenangan dan kegembiraan orang-orang yang bertakwa. Hubungan orang saleh dengan firman Tuhan harusnya seperti sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta senang satu sama lain, mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Mereka meminum setiap kata yang mereka ucapkan satu sama lain. Ketika mereka berpisah, mereka rindu untuk berada bersama satu sama lain. Itulah gambaran bagaimana seharusnya perasaan kita terhadap firman Tuhan. Orang-orang percaya bersukacita dalam hukum Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sering berkonsultasi dengannya, menjadikannya cahaya penuntun dan peta jalan bagi perjalanan kita. Kita bersuka pada firman Tuhan karena kita tahu firman itu mempunyai kuasa untuk menopang kita dengan sukacita melewati saat-saat putus asa, memberi penghiburan, pengharapan, perlindungan, dan kemenangan atas dosa, dan menuntun kita dengan aman ke rumah kekal kita. Menyukai hukum Tuhan berarti menghormati dan menghargai firman Allah. Karena itu adalah harta tak tergantikan yang lebih berharga daripada ribuan keping perak dan emas, rekan dan sahabat yang selalu hadir. Tema nyanyian kita sepanjang hidup, makanan manis dan mengenyangkan bagi jiwa, terang dalam kegelapan, warisanku selama-lamanya, dan kegembiraan hatiku, dan pemberi kehidupan, penopang kehidupan, kekuatan yang penuh kuasa, pembebas dan guru kebijaksanaan. Kita menyukai hukum Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai bagian hidup kita sehari-hari, dengan menerima pesannya dengan penuh semangat. Membaca Alkitab, kita mempelajari dan menyelidiki kitab suci hari demi hari, membiarkan firman mengoreksi kita ketika kita salah, dan mengajari kita melakukan apa yang benar, menyembunyikannya di dalam hati kita agar kita tidak berbuat dosa, mempercayainya dan menaatinya. Kasih adalah inti dari menyenangi hukum Tuhan ketika Allah dan firman-Nya menjadi hal yang paling kita sukai dalam hidup. Oh, betapa saya menyukai instruksi Anda. Aku memikirkannya sepanjang hari,
Tuhan ingin memikat seluruh hati kita dengan firman-Nya. Gambarannya adalah kegembiraan dan kesenangan bersama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Allah berkenan kepada umat-Nya dengan memberkati mereka dengan kelimpahan dan kemakmuran rohani, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, dan kita, pada gilirannya, bergembira di dalam Tuhan dengan mengasihi Dia dengan segenap hati kita dan melakukan apa yang Dia katakan dalam firman-Nya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru,
Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.